Ini aja Pak, saya jawab ya. Ketika Pak Roy Suryo di kursi terdakwa seperti Jessica, terima nggak video sudah di download? Oh, kalau nggak, Bapak dulu. Ya pasti nggak terima. Ya sudah, itu aja. Iyalah. Siap dituduh dengan yang sudah dikabur-kaburkan? Oh enggak, kita kan pasti harus punya penjelasan ilmiah untuk jawab apapun moment of description dari hasil video CCTV rekayasa harus ditolak demi hukum. Iya, itu. Karena apa? Apapun pergerakan tadi menyejar apa benar? Tinggal beberapa frame bisa kok paperback itu tinggal di sini. Tangan itu tinggal, makanya saya di persidangan saya bilang mungkin dari entar Pak dulu Pak. Iya. Dari kecepatannya, pengalaman penelitian 30 tahun Pak. Video pergerakan tangan Mirna Jessica itu lebih cepat dari kecepatan Tyson karena hanya beberapa frame. Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, ya bagi kalian yang berseberangan dengan saya tidak peduli. Tahu nggak kalian? Saya tidak peduli. Apa yang saya pedulikan adalah pengkhianat, penipu, rekayasa hukum harus dibuang ke laut. Semacam Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya. Biar kalian tahu, ya, sudah 1 tahun ini, ya, saya cari orang itu, ya, terutama Tito Karnavian dan Krisnamurti. Apa yang mereka bisa lakukan? Cuma merengek-rengek ke seorang pengacara. Nantilah saya ceritakan tuh, merengek-rengek supaya saya tidak menyebutkan namanya di sidang PK kemarin dan di podcast Uya Kuya dan diskursus. Ada itu seorang pengacara. Belum waktunya saya bongkar, ya. Dia hanya bisa merengek-rengek supaya tidak saya sebutkan namanya secara frontal dan saya menolak. Kalian tonton itu diskursus net dan Uya Kuya. Tidak ada satu detik pun keraguan saya untuk menyebutkan nama Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Karena apa? Ini bidang saya, 30 tahun saya geluti. Siapapun siap men-challenge saya. Siapa yang mau men-challenge saya? Bukan karena saya sombong, bukan. Ya, karena kita harus hapuskan rekayasa hukum yang ada di Indonesia ini. Dengan memanipulasi barang bukti digital. Anda, ya, yang mencerca saya, mencibir saya, kalian belum tahu rasanya direkayasa, dituduh sebagai pembunuh, keluarga hancur, biaya banyak, rumah dijual, kos-kosan dijual. Kalian tahu rasanya Jessica Kumala Wongso itu, ya, golden age-nya, hidupnya terbuang, bahkan dia dituduh pembunuh. Bisa nggak kalian tempatkan hidup kalian itu, hidup Jessica itu, kalian proyeksikan kepada hidup kalian. Hidup anakmu, putrimu, mamamu, adikmu, jika diperlakukan seperti Jessica Kumala Wongso, bisa nggak kalian? Kalau kalian tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun, sana kalian. You are not part of my team. Saya tidak mau mundur sedikit pun. Walaupun dia jenderal bintang 4 kek, bintang 7, 10, saya tidak peduli. Biar kalian tahu. Ya. Kalau kalian tidak pernah merasakan penderitaan orang yang direkayasa, apalagi oleh polisi, berarti kalian bukan manusia. Kalau saya masih manusia, bagaimana orang yang direkayasa hancur hidupnya, hancur sehancur-hancurnya, dituduh pembunuh, di sel tikus 4 bulan, didakwa 20 tahun, dituntut, dipidana 20 tahun, 8 tahun di penjara.
Modalnya cuma apa? Mengotak-atik video CCTV. Tito Karnavian ini tahu tidak akan ada orang yang berani men-challenge dia, berani berkuar-kuar untuk membongkar rekayasanya. Tetapi salah dia. Ada saya, kebetulan saya mengajukan diri dulu sebagai ahli, ya, bukan dari Bang Oto, saya yang mengajukan, ya. Itulah, ya, hidup sengsara, ya, nggak terbilang. Kalian tahu, yang dituduh sebagai pembunuh, tetapi videonya dikabur-kaburkan. Tangan pergerakan di video itu sengaja dibuat tidak kelihatan. Mirna Salihin mengambil sedotan dari meja 54. Sehingga seolah-olah sedotan itu sudah ada di dalam gelas ketika Mirna Salihin datang. Sehingga Jessica dituduhkan yang menaruh pengaduk itu atau sedotan ke dalam gelas. Disitulah dituduhkan dia sebagai pembunuh oleh Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Mau kalian seperti itu ketika kalian di meja sidang? Ada polisi ahli penipu semacam Muhammad Nur Al-Azhar, diotak-atik, dikabur-kaburkan, dianimasi. Mau kalian seperti itu? Di posisi duduk sebagai terdakwa dan kalian tidak bisa apa-apa. Biar kalian tahu. Dan tidak ada ahli yang berani men-challenge polisi sejauh ini. Mau kalian? Oleh karena itu sadarlah kalian, ya, orang-orang yang mencibir saya, meskipun saya tidak peduli, ya. Sebelum rekayasa itu datang ke depan pintu rumahmu, sebelum rekayasa itu dialami oleh keluargamu, ya, berubahlah kalian. Dukung Indonesia ini bebas dari rekayasa polisi. Saya sudah tantang Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Sudah saya tantang. Ayo tangkap saya. Ayo tersangkaan saya. Nggak usah kau jemput. Saya datang langsung ke Mabes Polri. Datang langsung. Modal sendiri. Kita buktikan Listio Sigit Prabowo. Kau berpihak pada kebenaran atau kepada si perekayasa itu, si Tito Karnavian Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar. Kita buktikan. Ya, kau boleh berjenderal berpangkat 4, tapi patriotismemu belum tentu lebih tinggi daripada saya. Gitu. Kita buktikan. Kalau nggak kau tangkap si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu dan Muhammad Nur Al-Azhar, sampai kapanpun saya akan teriaki. Sampai kapanpun. Saya tidak mau Indonesia ini direkayasa oleh polisi yang berseragam jenderal Kapolri yang hidupnya dibiayai oleh rakyat. 126 triliun anggaran kalian hanya untuk memanipulasi barang bukti digital. Kalian polisi-polisi yang merasa masih baik di kepolisian, khususnya perwira menengah, perwira tinggi. Mana mental kalian? Kok saya lebih berani bersuara seperti ini? Mana dukungan kalian? Kalau kalian ingin kepolisian itu kembali bersih, suarakan ini. Suarakan tangkap Tito Karnavian. Karena apa? Selama dia nggak ditangkap sama Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar, selama itu juga saya rendahkan kepolisian, institusi kalian itu. Bisa apa kalian? Saya pegang 37 bukti ilmiah ini dia. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever. Bahasa Inggris saya tulis. Kenapa saya sekomit ini? Saya tidak ingin Indonesia ini hancur karena direkayasa oleh pejabat-pejabat kepolisian yang ingin naik pangkat, dikorbankan rakyat. Sudah berapa banyak orang seperti Jessica Kumala Wongso ini, coba. Keluar duit, ya. Hidupnya sengsara, dituduh juga sebagai pembunuh dengan bukti yang direkayasa.
oleh kepolisian kerjasama dengan jaksa-jaksa penipu. Benci saya. Kenapa Indonesia ini menjadi seperti ini? Dan semua orang pengecut menghadapi Tito Karnavian. Gak ada yang berani. Saya siap jadi martir, Pak Listio Sigit Prabowo. Sedih saya lihat republik ini. Banyak nenek moyang kita yang mati tewas di peperangan. Mengusir penjajah. Kok jadi seperti ini negara ini, jadi penuh rekayasa? Mana ada kemajuan penegakan hukum direkayasa semacam ini? Anak bangsa dikorbankan demi jabatan mereka. Sedih kita. Dan versi bahasa Indonesianya ini sudah bisa kalian download di Google. Ya, di Google. Itu ada di deskripsi kanal saya. Ya. Saya selalu bilang Listio Sigit Prabowo, ayolah berbenah. Kalau kau tangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, saya puji kau setinggi-tingginya di kanal ini. Saya puji. Tapi kalau kau diamkan, ya, kau tahu dan kau diamkan, sudah saya laporkan tuduh Mas Presisi 11 kali. Kau lindungi mereka, berarti kau sama pengkhianatnya dengan mereka. Mengkhianati NKRI. Pak Prabowo, coba periksa dulu Listio Sigit Prabowo ini. Mr. Presiden, kalau dia tahu laporan saya ini dan dia melindungi, pidanakan Pak Listio Sigit Prabowo ini. Pidanakan orang ini, gak pantas ini menyandang Kapolri ini. Sedih kali ya, republik ini dibangun dengan darah rakyat. Darah pahlawan tanpa tanda nama. Kok jadi begini kalian dikasih wewenang sama rakyat, justru rakyat itu direkayasa. Sedih kita. Kalian kiranya mentang-mentang kalian pejabat kepolisian, bintang-bintangmu itu gak ada itu. Artinya itu sama kami. Ya. Kalau berani kau Tito Karnavian dan Krisnamurti, laporkan saya, apalagi si Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar. Tiap hari kalian berkantor ke Bareskrim, kemana kalian? Laporkan saya. Gak berani kalian, sudah 1 tahun saya rendahkan kalian, kemana harga diri kalian? Masa bisa laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri, ya, mengotak-atik dengan software gratisan seperti ini, iRedSoft dan FreeMake, dan diakui sama si penipu ini bagian dari DVR yang operating sistemnya Linux, sementara ini Windows. Masih menipu orang ini di sidang PK kemarin. Betapa hinanya manusia-manusia ini. Bertugas sebagai penegak hukum, tapi dia sendiri penipu. Penipu. Anak manusia, bagaimana kalau putrimu, kakakmu, mamamu diperekayasa semacam itu? Kau pikirkan nasib orang, jangan cuma jabatanmu, kau pikirkan Muhammadmu. Jujur kau disuruh oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Kok bisa kau setega itu kau sebagai manusia? Boleh kau berbohong di depan hakim kau karena gak tahu apa-apa hakim itu, ya. Tetapi ya, di kalanganmu sendiri pun kau, AFDI itu yang kau dirikan, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, sudah dihina kau. Sudah dihina terendah-rendahnya, ya. Betapa pendiri AFDI pakai software gratisan, iRedSoft dan FreeMake. Bayangkan itu. Dan kau akui itu embedded, terinstall bawaan dari DVR. Luar biasa kau, menipu kau terus kau. Ya. Saya tantang kau debat ilmiah, cuma berani ya kau di depan hakim. Iyalah di depan hakim yang bisa kau tipu-tipu. Ketika kau berhadapan saya undang podcast di diskursus. Di mana itu? Di Kompas juga dulu, 2016. Tak berani batang hidungmu datang. Beraninya kau di Kompas TV lagi kau, mengancam saya lagi kau. Ini kita diselesaikan di luar.
Kau bawa baku kepolisianmu itu, mentang-mentang Kapolrinya masih Tito Karnavian saat itu. Kau ancam saya tepat di depannya Binsar Gultum. Sekarang kemana batang hidungmu? Ayo kita bertemu di depan Listio Sigit Prabowo. Masih berani gak kau berbohong, menipu di depan Kapolri, di depan kau, di depan Listio Sigit Prabowo? Kita uji nyali dulu bagaimana kau menipu kau. Itulah kau, manusia laknat. Biar bajingan kalian menginjak-injak hukum. Kalian kiranya Indonesia ini milik kalian? Ya, dibayar oleh rakyat kalian, bebunya rakyatnya kalian. Bukan justru memangsa rakyat demi jabatan kalian yang gak penting itu. Ya. Krisnamurti, saya tahu kau udah sakit-sakitan kau mendengar cercaan saya, hinaan saya di YouTube saya tuh. Saatnya bagimu sebelum kau check out dari dunia ini, ya, jujurlah kau, jujur, Krisnamurti, ya, jujurlah kau. Siapa yang nyuruh kau itu mengotak-atik barang bukti digital? Datang kau ke sel tikus kau, mengatakan kepada Jessica, iya, CCTV, dari video CCTV sudah di zoom. Kamu yang memasukkan cyanida itu. Jujurlah kau, Krisnamurti, sebelum check out kau dari dunia ini. Saya tahu kau sudah kena mentalnya, kau sakit-sakitan kau. Sudah sakit-sakitan kau. Sudah kulihat tampangmu dan ada wartawan yang cerita sama saya. Ya. Makanya jujurlah kau, ya, daripada kau bawa mati ini, rekayasa ini. Jujurlah kau. Bilang aja Tito itu otaknya, Tito Karnavian pingin jadi Kapolri dia saat itu. Jujur kau. Itu. Ya, itulah kontribusimu terakhir sebelum kau check out dari dunia ini, membongkar ini. Tapi kalau kau bebal, ya, kalau kau bebal, bawalah itu ke kematianmu. Ya. Bawa itu. Sampai kapan kau bisa bungkam kau? Ya. Sudah saya hina-hina kau di YouTube ini. Saya bukan hinaan saya benci dengan prekayasa. Apalagi dibayar rakyat, dikasih wewenang oleh undang-undang sebagai penegak hukum, malah jadi pengkhianat. Kalian-kalian yang perwira tinggi, perwira menengah Polri, tangkap ini, mereka ini tangkap, gitu loh. Biar saya puji kalian bahwa masih ada polisi-polisi yang masih bersih, berjiwa nasionalis untuk Indonesia ini. Kalau tidak ada, ya kalian berarti sama saja dengan mereka ini. Tangkap mereka. Dorong, minimum dorong, desak si Listio Sigit Prabowo ini untuk menangkap orang ini. Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nur Al-Azhar. Apa nggak sakit hati kalian saya hina-hina institusi kalian tiap hari? Nggak sakit. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya pegang kebenaran ilmiah. Nggak bisa saya digoyang. Kalian ancam pun terserah. Ya. Sedih kita sebagai negara ini. Masa bisa anak bangsa direkayasa demi... Aduh. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Katanya Bapak siap mati sejak usia 18 tahun. Saya siap menghadap Bapak. Engkau sendiri pun saya, Pak. Nggak usah pakai anggaran negara. Datang sendiri saya ke Istana Negara untuk menerangkannya. Bapak panggil ahli lain dari universitas lain untuk membuktikan omongan saya. Kalau enggak, kalau saya bohong, langsung masukkan saya ke penjara seumur hidup. Terserah. Apa yang saya inginkan adalah jangan lagi terjadi rekayasa hukum oleh polisi, Pak. Mereka yang menguasai barang bukti digital, mereka yang semena-mena. Mangsa rakyat ini cuma diam, pasrah, dimangsa oleh pejabat-pejabat polisi kotor semacam Tito Karnavian. Nggak bisa apa-apa. Ini untuk Jessica yang punya akses terhadap pengacara, akses terhadap ahli.
Bagaimana rakyat kecil yang miskin direkayasa tinggal kayak sasaran tembak begitu? Beberapa ribu orang seperti Jessica ini di Indonesia ini. Perhatikanlah Pak. Minimum terimalah kedatangan saya. Itu loh. Saya nggak mau saya terkenal. Saya ingin jadi penulis. Setelah ini saya ingin jadi penulis. Karena itu bidang saya, programmer. Tapi selama ini nggak dituntaskan, saya nggak akan pernah diam, Pak. Jangan biarkan institusi kepolisian yang dibayar rakyat itu malah jadi institusi pembohong, penipu, perekayasa. Jangan lindungi walaupun dia Kapolri, pernah jadi Kapolri si Tito Karnavian ini. Ini harus dibuang ke laut. Ke mana itu? Penjara, mana itu? Cilacap. Nusa Kambangan. Jauh dari peradaban. Biar dia rasakan dulu penderitaan orang-orang yang direkayasa dia. Perhatikanlah Pak, rakyat kecil yang Anda janjikan penegakan hukum yang tegas, bersih, dan tidak pandang bulu. Itu yang paling penting. Bahkan keluarga kita sendiri pun harus ditegakkan hukum itu. Kalau sampai check out mereka dua ini dan tidak dimintai tanggung jawab, berarti hukum kita itu adalah hukum yang tebang pilih. Saya sudah buktikan di pengadilan PK, ribuan frame dihilangkan, alasannya metadata salah ketik, dan itu diterima saja sama para jaksa penipu itu, dibela. Sudah saya bilang, ada ratusan frame, 100 frame hilang dari CCTV 9 yang dipakai untuk menersangkakan. CCTV 7 dibuang juga, 50 frame dipakai juga, dikabur-kaburkan pakai software gratisan iRedshop dan Freemake. Hakim kita itu Pak Prabowo, hakim kita itu literasi digitalnya sangat rendah, bisa ditipu-tipu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan ahli-ahli penipu di Mabes Polri sana, laboratorium komputer forensik. Mereka akan percaya saja, oh itu polisi, saya percaya polisi, Anda siapa? Belum lagi ahli toksikologi Bareskrim Polri, pakai penguraian sianida, pakai persamaan kuadratik. Kalau lajunya, time-nya, waktunya diperpanjang, malah menjadi naik. Itu kan toksikolog paling bodoh sedunia itu. Udah gitu, salah lagi. Dia bilang 16:29:30, 16:39:36 detik. Padahal kalau dihitung manual saja gaya anak SD harusnya 16:20:24. Waktu masuknya Sianida dan Jessica sedang ada di kasir. Seorang toksikolog Mabes Polri salah hitung. Itu mundur Pak Prabowo Subianto. Gimana ya penegakan hukum di Indonesia ini Pak? Sampai saya buatkan programnya ini. Laju program Sianida pakai Python. Begitu diekstrapolasi T atau X dalam jam naik. Sianidanya bukan menyusut tapi menaik. Inilah produknya Bareskrim Polri. Apa nggak malu kita? Kasihlah waktu kepada saya Pak. Setelah itu gulung langsung siapapun itu. Mulai dari Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan semua para jaksa-jaksa pengkhianat itu. Ini Pak, para jaksa-jaksa pengkhianat, penipu ini, ya, pasti dalam karirnya mereka ini pasti menipu dan menipu terus. Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, Haribowo, Wahyu Oktaviandi bekerja sama dengan Krisnamurti yang sudah kabur itu dipakai untuk, bukan karena originalnya kabur, memang dikabur-kaburkan pakai software itu. Ini dia Pak interface-nya. Ini dia, bisa di-download, Bapak download gratis.
Ini bisa ini. Klik, 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 klik. Jadi kabur. Ukuran framenya. Kaburlah semua objek. Pakai software ini nih. Ini mereka dua ini. Red Shock dan Freemik. Coba lah Pak berikan waktu. Biar jangan ini terjadi lagi. Menangis kita pada penegakan hukum di Indonesia ini. Bapak kasih 126 triliun untuk merekayasa memangsa rakyat. Apa gunanya itu? Oke Pak. Pak Prabowo Subianto. Itulah kesedihan rakyat. Rakyat yang direkayasa di negaranya sendiri. Kejam. Apalagi kata yang bisa mewakili kejahatan mereka ini, it's beyond words. Gak ada lagi kata-kata yang bisa mewakili itu. Yang paling mendekati yaitu bajingan, biadab, barbar, brutal. Makanya saya bilang kalau saya salah, langsung tangkap. Biar jangan main-main orang hoax. Oke pemirsa. Inilah unek-unek saya. Nggak tahu lagi harapan apa ya. Hakim pun gampang ditipu. Kalau dia nggak berkomplot, gampang ditipu. Literasi digitalnya pun gampang. Nggak ada literasi digitalnya. Oh, kami nggak tahu. Gak gitu aja. Masuk itu barang 20 tahun. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.